Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to Nyai Mistis. Jika di segmen Nyai Story sebelumnya, Nyai ngebahas tentang asal-muasal konflik Palestina-Israel, segmen Nyai Story kali ini, Nyai mau cerita sedikit tentang keajaiban-keajaiban di luar logika saat perang Palestina-Israel. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, share jika konten ini menarik banget buat kalian. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Bicara keajaiban, bicara tentang keyakinan. Sebagian dari kalian nih pasti ada yang percaya keajaiban itu nyata. Sebagiannya lagi pasti nggak ada yang percaya. Tapi Nyai sendiri satu dari sekian orang yang percaya kalau keajaiban itu nyata. Seperti keajaiban-keajaiban yang terjadi saat perang Palestina melawan Zionis Israel. Keajaiban tersebut di luar logika dan menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat Palestina sendiri. Keajaiban pertama yaitu hadirnya pasukan berseragam putih di jalur Gaza. Suatu hari di penghujung Januari 2009, sebuah rumah milik keluarga Dardunah yang berada di antara Jabal Al-Kashif dan Jabal Ar-Rais, lebih tepatnya lagi di Jalan Al-Karam, didatangi oleh pasukan Zionis Israel. Seluruh keluarga diperintahkan untuk duduk, sementara seorang anak laki-laki diinterogasi mengenai ciri-ciri pejuang Al-Qassam. Anak laki-laki itu pun menjawab bahwa para pejuang Al-Qassam menggunakan pakaian berwarna hitam. Tentara Israel pun marah dan memukul anak laki-laki tersebut hingga tak sadarkan diri. Seperti yang diceritakan oleh situs Philistine Al-An, selama 3 hari berturut-turut, anak laki-laki itu diinterogasi dengan pertanyaan yang sama. Dan jawaban anak laki-laki itu pun tak berubah. Anak malang tersebut menjawab pejuang Al-Qassam menggunakan seragam hitam. Sampai tentara Israel marah besar dan mengatakan, "Wahai pembohong, mereka berseragam putih." Adanya pasukan lain berseragam putih ini pun diceritakan oleh warga Palestina sendiri. Berawal dari sebuah ambulan yang dihentikan oleh tentara Israel. Sopir ambulans itu pun diberondong pertanyaan oleh tentara Israel. Pertanyaan itu tak lain ialah, apakah sopir tersebut termasuk kelompok Hamas atau kelompok Fatah? Kemudian sang sopir menjawab, ia tidak dari kelompok manapun. Dirinya hanyalah seorang sopir ambulans biasa. Tentara Israel yang mendengar jawaban tersebut kembali menjawab, lalu pasukan berseragam putih di belakangmu itu berasal dari pasukan mana? Mendengar pertanyaan tersebut, sang sopir ambulans pun kebingungan karena ia tidak melihat seorang pun berada di belakangnya. Jawaban satu-satu yang ia miliki adalah ia tidak tahu. Keajaiban selanjutnya diceritakan oleh Khatib Izzuddin Al-Qassam di wilayah Nazirat Gaza dan sudah ditayangkan melalui TV channel Al-Quds dan ditulis oleh Dr. Abdurrahman Al-Jaman dalam situs Al-Qassam. Sang khatib bercerita, ada seorang pejuang. Ia telah menanam sebuah ranjau yang telah disiapkan untuk pasukan Zionis yang akan melewati jalan tersebut. Saat menanam ranjau itu, pejuang tersebut melihat pasukan Israel datang bersama tank dan helikopter yang beriringan menuju jalan tempat ia menanam ranjau. Karena kalah jumlah, pejuang tersebut menghentikan pemasangan ranjau dan memutuskan untuk kembali ke markas. Ia mengira ranjau yang ia pasang tidak akan bekerja secara optimal. Sebelum beranjak meninggalkan lokasi, pejuang tersebut mendengar suara Utsbut Sabat Kalah, yang maknanya kurang lebih, tetaplah di tempat maka Allah menguatkanmu. Pejuang itu mendengar suara tanpa sumber tersebut sebanyak 3 kali. Akhirnya, sang pejuang pun memutuskan untuk tetap berada di tempat ia memasang ranjau. Tak lama kemudian, sebuah tank melewati ranjau yang tertanam. Dan ajaibnya, ranjau tersebut pun justru meledak dengan dahsyat. Tank tersebut pun hancur dan banyak serdadu Israel yang tewas secara mengerikan. Kisah ajaib terakhir datang dari tentara Israel sendiri. Situs Al-Qassam memberitakan bahwa TV channel 10 milik Israel menyiarkan pengakuan-pengakuan mantan pasukan Israel di jalur Gaza.
Pasukan tersebut bercerita, saat tiba di jalur Gaza, dirinya didatangi oleh seorang tentara berseragam putih. Tentara tersebut menaburkan pasir di kedua matanya, hingga saat itu ia pun menjadi buta. Kisah lainnya dari mantan tentara Israel ini mengatakan, mereka pernah berhadapan dengan hantu berseragam putih. Para tentara Israel menyebutnya hantu karena tidak pernah ada yang tahu dari mana, kapan datangnya, dan hilang kemana pasukan berseragam putih tersebut. Seorang pasukan lainnya bercerita, ia pernah berhadapan dengan pasukan berseragam putih dan memiliki jenggot panjang. Sang tentara pun menembak pasukan berseragam putih tersebut. Akan tetapi, pasukan berseragam putih itu tidak terluka sama sekali dan seolah kebal dengan peluru. Banyak penonton yang menanyakan, siapakah pasukan berseragam putih itu? Mungkinkah pasukan berseragam putih itu merupakan tentara Allah yang dikirim untuk membantu para pejuang Palestina? Allahu a'lam. Kita berdoa saja semoga permasalahan antara Israel dan Palestina segera selesai dan Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Amin ya robbal alamin. Saya Nyai Mistis, pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya jika video ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.